Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu jamaah sedaya ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Monggo kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, kesehatan, keberkahan dalam hidup, istiqomah dalam taat. Ini merupakan semua nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita yang begitu banyak, yang seharusnya manusia itu banyak-banyak bersyukur agar diberikan Allah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seperti doa yang senantiasa kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan yang paling penting semoga kita nggih selamat dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu jamaah sedaya ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita semuanya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami dipun paringi istiqomah nindakake sunnah lan insyaallah istiqomah bersholawat atasnya, agar kelak di yaumul kiamah insyaallah kita mendapatkan syafaat saking baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sebentar lagi insyaallah masuk di bulan suci Ramadan. Allahumma balighna Ramadhana. Ya Allah, sampaikanlah umur kami di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mengapa kok kita harus terus berdoa? Karena umur itu rahasia Allah. Ada orang yang sudah mempersiapkan ini dan itu untuk Ramadan. Bahkan ada orang yang sudah menyiapkan rapat untuk halal bihalal di bulan Syawal. Tapi apalah daya, umur itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai manusia, Bapak Ibu pangapunten, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu mendahului perkataan dan perbuatan. Mula sadèrèngé Ramadan, kula lan panjenengan sami kudu akeh ngaji, kudu akeh sinau. Siap boten Bapak Ibu? Siap, insya Allah. Maka ketika kita punya ilmu dan insya Allah ilmunya bermanfaat, kita bisa amalkan di bulan suci Ramadan. Maka seperti ini kita belajar adab-adab ketika puasa. Dan yang ketiga, apa yang kita siapkan sebelum kita bahas adab? Tadi yang kita siapkan perbanyak doa, nggih Bapak Ibu. Nomor kalih, yang kita siapkan tadi adalah ilmu. Ya, nomor tiga, apa yang kita siapkan? Target, ya, target apa? Target di dalam beramal soleh di bulan suci Ramadan. Kira-kira pada pengen khatam peng pinten nih Bapak Ibu?
Setunggal? Kalih? Ya mungkin-mungkin nggih, luwih saka setunggal nggih Pak nggih. Seorang yang punya target, punya tujuan, punya goal, bahasane goal ngoten nggih, bahasa Inggrisnya gaule goal ngoten. Punya tujuan. Insya Allah kalau dia sungguh-sungguh, dia sudah punya tekad yang bulat, insya Allah target-target kita di bulan Ramadan bisa terpenuhi. Asalkan kita harus menjauhi yang marake lalai ini, marake males, kudu didoi sithik, kudu rodok diselehke. Napa niku Pak? Napa Pak? HP niki. Ya Allah, masya Allah. Nggih. Ngoten nggih Pak nggih, dipahami nggih. Nomor 3 nggih, target. Yang keempat, yang tidak kalah penting adalah harta. Nggih. Ya, sadèrèngé kula bahas adab, monggo diiling-iling. Berdoa agar sampai di bulan Ramadan, ilmu kita belajar. Ya. Yang ketiga, target kita punya. Dan yang keempat adalah menyiapkan harta. Ya, menyiapkan harta agar bisa jor-joran di bulan suci Ramadan. Insya Allah. Ya. Allahumma yasir wala tu'asir. Ya. Allah yang memberikan kita rezeki. Ya. Kaifa akhafu minal faqr? Bagaimana kita takut miskin? Wa nahnu abdul ghani Bapak Ibu. Kita ini adalah hamba Allah yang maha kaya. Allah menciptakan tertawa dan menangis. Allah menciptakan hidup dan mati. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kekayaan dan kecukupan, bukan kemiskinan. Nah, lalu kenapa kok kita bisa miskin Bapak Ibu nggih? Karena mungkin kita yang tidak bersyukur kepada Allah sehingga kita tidak bahagia. Elon Musk, kata-katanya viral terbaru itu. Status saya ada. Bisa jenengan tengok nak nggadahi nomor kula. Duite 1.400 triliun. 1.400 triliun. Katanya tidak bahagia ini. Punya uang banyak tidak menjamin seseorang itu bahagia. Paham Bapak Ibu nggih? Wong sugih belum tentu bahagia. Kaya hatinya insya Allah kita bahagia. Hati yang kaya bagaimana? Hati yang senantiasa berzikir, ingat Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian muncul rasa syukur, rasa qanaah, nerimo, kemudian muncul rasa tidak iri dengan kenikmatan orang lain, insya Allah kita diberikan Allah kebahagiaan. Jadi mboten sasilau jenengan niku ngerti wong sugih. Ya, urung tentu penak lho Pak. Dadi wong sugih iki. Ya, belum tentu bahagia. Kecuali kekayaan kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dipun pahami Bapak Ibu nggih? Nah, kita mulai masuk materi. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya buka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sing sinten wonge poso Ramadan dengan penuh keimanan, kemudian mengharapkan pahala, wahtisaban, mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Insya Allah Allah Ta'ala akan mengampuni kita dosa-dosa yang telah lalu. Ya, mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Mula kudune bahagia, nak Ramadan teko iki kudu bahagia. Aja enten sing ngomong, wah poso iki. Ngeleh iki. Ya, gitu. Aja ngomong ngoten niku Pak nggih. Wah, poso iki kerjaane piye iki gitu. Ya. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Kamis kemarin saya makan di warung sederhana di Jalan Wonodri Semarang. Izin cerita ya, astagfirullah. Izin cerita.
Ketika saya makan, saya selalu ingat warung itu tutup. Saya tanya lagi, Bu, Ramadan mengke nggih tutup malih? Setiap Ramadan saya tutup, Ustaz. Masya Allah. Setiap Ramadan tutup warungnya. Lah pripun mengke? Insya Allah, Allah ganti rezeki saya setelah Ramadan. Beliau fokus Ramadan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang wedi Pak rezekinya kalong. Warungnya sampai tutup, itu warung makan. Ya. Mungkin ada warung makan yang masih buka kalau Ramadan, ya monggo, nggak apa-apa. Kan orang beda-beda. Tapi ada orang yang mengambil keputusan, maaf, bukan sesuatu yang harus diikuti karena pendapat orang beda-beda, ya. Ramadan itu beliau tutup, Masya Allah. Ya. Dan Allah mudahkan urusan dan rezekinya. Nyuwun sewu izin cerita, beliau sudah umroh dan tahun kemarin haji. Padahal warungnya tiap Ramadan tuh tutup. Saged umroh, saged haji. Masya Allah. Lah rezeki dari mana? Ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir. Sing sinten wonge ngoyak akhirat, insya Allah dunya katut. Siapa saja yang niat sungguh-sungguh benar-benar untuk mengejar akhiratnya, mengejar pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga yang dijanjikan Allah, insya Allah Bapak Ibu, ya, dunia akan ikut. Dunia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Maka tugas kita sambutlah Ramadan dengan penuh gembira. Ada pawai Ramadan hadir. Kapan Pak Ustadz? Besok Ahad. Simo Ahad. Mriki? Ahad. Kula wau Jumatan ngumumke. Ya niku enten pawai Ramadan kalih tablik akbar. Nggih. Itu hari Ahad. Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Mlebet materi kaitanipun adab-adab, karena kajian kita Bapak Ibu dieling-eling nggih, Jumat pekan kedua itu adab. Maka terakhir adab kepada diri sendiri di kitab Minhajul Muslim kula pending riyen menawi ajeng Ramadan kula bahas adab-adab puasa. Mohon maaf nggih Bapak Ibu nggih, kita bahas adab puasa. Ini ada referensinya, ya, insya Allah. Nah, ringkas ini, sederhana. Adab-adab ketika puasa. Nah, ini kenapa kok kita harus memperhatikan adab agar Ramadan kita itu kita lalui dengan penuh keberkahan, penuh pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ojo ngasih gur poso niku entoke gur ngeleh tok, nggih. Pahalane teng pundi Pak Ustadz? Mebur, mboten ngertos niku. Ya, gitu. Makanya kita harus tahu adab, ya Pak. Ya, jadi kan ada orang yang puasa itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, ya, lapar dan haus. Adab yang pertama, menyegerakan berbuka puasa ketika matahari sudah tenggelam. Ojo ditunda, gaya neng kosik, ngoten. Ojo, nggih. Ketika adzan maghrib langsung kita berbuka, segera. Ya. Di sini disunahkan berbuka dengan 3 butir rutop. Larang Pak Ustadz, rutop kurma basah larang. Nggih. Yo kurma kering lah mboten napa-napa nggih. Yang penting kita disunahkan berbuka dengan 3 butir rutop atau kurma. Nah, di sini ada saya tambahkan di dalam serial Ramadan. Di sini di media Sabilun Nasr, ya. Di sini ada judul menarik. Urutan prioritas kesunahan menu pembuka berbuka puasa. Nggih, urutane enten. Nggih. Niki kan kita masih ada pertama, menyegerakan berbuka, tidak boleh menunda. Meskipun jenengan dalam keadaan perjalanan dengar adzan langsung berbuka. Mula pangapunten, kula nak teng dalan niku mangkat sore niku kudu sangu air putih kalih kurma. Niku kudu kula siapke Pak teng dashboard niku. Nak teng lampu merah nggih kula nate. Wis adzan. Nah, kula langsung batalke poso niku, ya. Maka disunahkan segera berbuka. Nah, di sini ada referensi menarik, ya.
kaitanipun urutan prioritas kesunahan berbuka puasa. Yang pertama, rutop, kurma yang baru matang, belum kering, masih basah. Itu kurma kering. Ya, kurma basah namanya rutop, maaf. Rutop itu kurma basah. Ya. Kemudian nomor 2, tamer. Kurma yang sudah matang, biasanya tersebar di Indonesia nih, kurma jenis tamer ini. Ya monggo jenengan beli kurma tamer yang tersebar di di toko-toko terdekat, ya. Dan semoga di masjid ini banyak yang sedekah kurma. Insya Allah, nggih Pak nggih. Ya insya Allah banyak yang sedekah kurma. Yang ketiga, buser. Buser itu kurma muda yang belum matang atau hampir matang. Ya, tadi kalau pertama rutop dulu, nggak ada rutop tamer, nggak ada tamer buser, ya. Nggak ada yang ketiga ini. Yang keempat itu air putih. Nah, air putih mesti enten nggih Pak nggih. Nah, banyu putih mesti enten lah niki. Tapi di sini dijelaskan air zam-zam lebih utama jika ada. Wah, larang Pak Ustadz nggih pun banyu putih mawon niku napa nggih, ledeng napa selang napa nggih. Napa nggih niku galon nggih mboten napa-napa nggih. Ya. Apalagi ketika kita berada di Mekah, maka lebih utama kita harus nyari air zam-zam. Ya. Jika tidak ada ya air putih biasa. Maka ya memang umroh paling bagus itu kan pas Ramadan ya. Mendapatkan pahala haji. Ya, pahala haji bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Urutan yang keempat, hulwun. Ya. Hulwun itu apa Pak Ustadz? Makanan atau minuman yang manis, tidak diolah dengan api, yaitu alami. Contohnya pun apa? Buah-buahan. Ya, nggih. Niku kudu nggih Gigik bar tak critake urutan ngeten iki jenengan komplit, langsung diurutke nggih. Ngoten nggih. Hulwun nggih. Hulwun itu yang manis-manis, hulwun ya. Buah-buahan. Sal buka jenengan napa? Kurma mboten enten. Ya. Kemudian air putih alah kesuwen. Nah niku terus enten air putih alhamdulillah. Enten semongko manis alhamdulillah. Niki urutan yang ke 5 ya. 1 2 3 4 5 ya. Kelima khulwun, makanan atau minuman manis yang tidak diolah dengan api, semisal buah-buahan. Ya lebih utamanya ya di sini ada daging, lalu susu, lalu madu. Itu ya itu juga bagus. Ya susu atau madu. Yang terakhir halwa. Halwa itu apa halwa? Makanan atau minuman manis yang diolah dengan api. Misalnya sing manis-manis nopo? Kolak. Apa meleh? Brownies. Di sini ada brownies juga disebut coklat. Niki nggih, coklat nggih disebut teng mriki nggih. Wah, cah cilik-cilik seneng lho. Buka kayak coklat ngono nih, seneng ya. Nah niku. Gorengan sing manis. Gorengan manis niku napa? Pisang goreng. Nggih, Bu nggih. Pisang goreng, Bu. Niku nggih. Bakwan jagung. Lho, bakwan jagung disebut Pak teng mriki, Pak nggih. Bakwan jagung enten, Pak. Nah ini kudu jagung manis niki, nggih. Ada jagung sepet ya nih. Nah niki jadi termasuk ini ya. Niku nggih. Nanti kula share. Ini biar di-share napa Mas Ustadz ini ya. Nanti kula share ya insyaallah. Ya tadi nggih Bapak Ibu nggih. Nak saged berarti intinipun pripun Pak Ustadz? Ya yang nomor 1 itu kalau bisa kurma. Intinya kurma ada itu. Nomor 1, 2, 3 itu kurma semua itu. Kurma basah, kurma kering, kurma muda. Nggih. Jadi nak bisa kurma nggih. Ya di sini disunahkan 3 butir ya. 3 butir. Ya. Mula sing cerdas niku ngeten. Jenengan ngeprint nggih contoh. Sunah berbuka dengan 3 butir kurma. Jenengan tempel ning ngarep. Plek. Pendak sore jenengan bungkusi. Misalnya sing tamriki wong 50 jenengan bungkusi telu peng 50. 3 butir peng 50 jenengan bungkusi. Pendak sore jenengan mriki Masya Allah. Niku jenengan tulisi sunah berbuka dengan kurma, maka orang-orang membatalkan puasanya dengan kurmane panjenengan. Wah, Masya Allah niku. Niku posone wong 50 niku jenengan pahalane iso entuk lho Pak niku insyaallah lho Pak. Ya, maka
Insya Allah kalau jenengan punya cara yang sedikit cerdas tapi hemat. Paham nggih maksud saya nggih? Yo ora kokean ragat ning insya Allah entuk ngoten. Saya dipahami nggih Pak nggih. Tuku sing 10 kilo sesan ya. Ya, jadi langsung jenengan bungkusi niku tiga-tiga niku. Kan enten kertas apa maaf kok kertas plastik engkang cilik sing klip niku lho. Nah, paham nggih? Niku jenengan tumbas niku teng pasar kathah. Nah, jenengan bungkusi 3 setiap sore sedekahkan masjid. Sore sedekahkan masjid. Ngoten. Lah masjidnya pun enten Pak Ustad. Ya nggih pun mboten napa-napa berarti ya apa cari yang lain kan gitu. Kalau masjidnya sudah sedia 1 box langsung ya sudah berarti ya wis ngalah wae kan gitu. Tapi kalau jenengan lihat masjidnya belum ada atau mungkin di sini ada takmir jenengan usul Pak tolong mengke kurmane kula mawon ngoten. Masyaallah nih. Ora 1 kurma, pokoke kurmane kula ngoten nih. Masyaallah. Niki luar biasa nih Pak. Ya jadi apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nggih. Pokoke kudu siap niki. Ramadan kudu jor-joran nggih Bapak Ibu nggih. Nomor kali. Nomor 1 niku adabnya tadi apa? Menyegerakan berbuka. Pokoknya kudu segera berbuka puasa kalau sudah masuk waktunya. Nomor 2, makan sahur ya. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu ada barokah ya. Jadi waktu sahur dimulai di pertengahan malam, akan tetapi disunahkan mengakhirkan sahur hingga beberapa saat sebelum datang waktu fajar. Ini waktu sahur ini kan dimulai tengah malam. Yang kok nak sahurnya jam jibengi yo ngeleh meneh jenengan pagi. Ya, jadi kalau bisa mengakhirkan sahur. Jadi sunah yang kedua mengakhirkan sahur. Ya kira-kira pinten Pak Ustadz? Yo kira-kira nggih 30 menit niku aman nggih. Aman nggih. Saged nggih Pak nggih. Misalnya pun subuh 4:30 jenengan sahur jam 4 nggih pun kira-kira ngoten ya. Pun kira-kira nggih setengah jam sadurunge subuh niku lah kita ambil apa ya? Ambil menitnya saja ya, 30 menit misalnya begitu nggih. Nah, ini jadi apa? Mengakhirkan sahur. Jangan sampai kok kita enggak nyunah niku napa ora sahur. Kecuali bablas tangine subuh. Nah niku. Niku aja sahur, Pak. Ya, sebelah wedang putih ngoten tangi-tangi langsung ngombe. Wis poso lah. Kalau lupa enggak apa-apa. Ya. Kalau lupa enggak apa-apa lanjut nggih. Ning jenengan misale ngunjuk wedang, jenengan kelingan, wah niki wis jenengan unjuk nggih. Kemudian, wih, poso iki. Garis sithik tandake lah itu. Ha iki ra oleh Pak niki ra oleh nggih. Jadi nak kelingan ya kudu mandeg, nak tesih temriki jenengan tokke masih di mulut harus kita keluarkan. Ya. Dan jangan kita habiskan kalau kita sudah ingat. Ya. So-esuk enten wedang nang ngarep ngono. Lah kelingan poso ngene. Sing dosa niku sing ngerti iki poso ora poso. Walah. Deloken ke lho, kok ning ngarep napa wong do kerja nom-nom ngoten niku lah. Wah, rasa kula sebutke lah ngoten. Nah, niku awan-awan niku rame warung makan nggih Mas. Nah niku. Ya Allah ya Rahman, ya semoga kita bisa istiqomah lah keluarga kita. Full puasa 30 hari. Semoga tidak ada udzur kita batal, kalau seandainya ada udzur ya kita ganti di hari yang lain, ya. Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, adab nomor kalih kula wangsuli malih mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Adab nomor 3. Meninggalkan perkataan kotor. Misalnya napa? Ngumpat. Ngumpat ki napa? Miso-miso. Ya, jangan Pak. Poso kok miso-miso nggih. Mencela. Berbohong, ngapusi. Poso kok ngapusi maneman nggih. Ya. Kemudian ghibah. Ghibah ki, wah iki sing abot iki. Sing abot iki. Pokoke nak poso iki jenengan kula pesen ibu-ibu nak tukang sayur lewat wis tuku sak perlune. Les langsung bayar mulih. Engko wedine nak
Napa? Ngrasani ngalor ngidul ngetan ngulon. Lah niki ya, jadi hati-hati ya. Jangan sampai kita gibah. Ya ngrasani tanggane sing elek, nggih. Naudzubillah ya. Napa malih mengadu domba namimah? Ya, ini dosa lagi ini. Ya eman-eman puasanya ini, ya. Jadi mengadu domba atau namimah, ya. Niku nggih. Nomor 3 menjaga lisan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjaga diri, menjaga lisan, jangan sampai napa? Mengucapkan perkataan kotor ya. Misalnya mengumpat, mencela, berbohong, ghibah, mengadu domba dan lain sebagainya. Nomor 4, mandi janabah sebelum adzan subuh supaya seseorang dalam keadaan suci ketika memasuki permulaan harinya. Nomor 4 nggih. Nah saged sadurunge subuh biar biur seger ya. Biasa mandi sebelum subuh mboten, Pak? Biasa. Pun biasa nggih, Pak? Adem ya. Adem. Gayane adem nganten anyar ora adem ngene iki. Ya, di mandi janabah sebelum adzan subuh supaya seorang dalam keadaan suci ketika memasuki permulaan harinya ya. Ojo isin ya. Enten ayate uhilla lakum lailatas syiyam mirrafatu ila nisaikum ya. Hunna libasulakum wa antum libasulahun ya. Yo nak misale pengen karo bojone yo aja awan-awan nggih. Wengi nggih. Ya itu nanti jenengan saged mandi sebelum subuh nggih. Mandi sebelum subuh. Lah mandi junub dulu atau sahur dulu Pak Ustadz? Yo sahur dulu nggak apa-apa ya. Kan mandi itu kan kalau kita junub kan kalau mau sholat harus mandi ya. Tapi kalau sahur nggak apa-apa ya. Tapi kalau sahur nggak apa-apa nggih. Niki sing tua-tua pun jenengan nostalgia mawon nggih. Nah niki sing tua-tua. Itu sing nom-nom niki ya. Nganten-nganten nom ngene ya. Ya. Nah terus nak misalipun kula keblabasan Pak Ustadz awan-awan nglakoni ngoten niku ya kena kafarat. Kafaratnya napa? Puasa 60 hari berturut-turut tanpa bolong. Wah abot Pak Ustadz sebulan wae lewat tok. Aduh jadi. Mula kon rong sasi kon poso. Nggih mboten kuat Pak Ustadz. Ya pun dilakoni dereng ya dilakoni sik. Nah ra kuat ya wis nomor kalih. Kudu urut lho niki kudu dilakoni. Nomor kalih napa? Nomor setunggal memerdekakan budak, maaf. Nomor kalih puasa 60 hari berturut-turut tanpa putus. Saya ulangi nggih. Kafarat yang pertama memerdekakan budak ya. Alhamdulillah saya ingat. Nomor kalih puasa 60 hari berturut-turut tanpa putus ya. Nomor 3 nek mboten saged poso memberi makan 60 orang miskin. Ya. Satu orang miskinnya 1 mud. Ya. Setara berapa? Berapa gram? 700. Ya. 700 gram. 600 sampai 700 gram. Ya. 1 mud dan ini harus makanan pokok penduduk setempat. Ya. Harus memberikan 1 mudnya sekitar 700 gram nggih. Kalikan berapa? 60. Ya, kalikan 60. Lah terus sinten sing nanggung kafaroh? Sing lanang napa sing wedok napa nglakoni ngoten niku? Ya sing lanang. Sing wedok mboten sah. Lah sing biasane ngejak sinten to, Pak? Tanglet mawon tanglet. Maaf nggih, maaf. Niki kan kaitanipun poso. Jadi enten sing tak misale enten sing tanglet ngoten nggih. Jadi yang nanggung kafaroh yang laki-laki ya, yang nanggung kafaroh yang laki-laki ya. Nah, kafarat niku gugur niku saged. Gugurnya kafarat niku ada 2. Pertama meninggal dunia dan yang kedua gila. Ojo eto-eto edan. Enggak boleh. Ya, itu ya. Nah, terus nak kepengen tenan pripun? Ah, aku ora gelem ngajari lah, direkam ra enak aku.
Nah, ini. Nah, kalau bisa ditahan lah, ditahan nunggu malam ya. Jadi kecuali jenengan dalam keadaan safar yang jaraknya lebih dari 83 kilo. Kene Jakarta, ya jenengan posone kan otomatis nak mboten poso mboten napa-napa nggih. Nah, jenengan nglakoni ngoten nggih mboten kafarot, ya. Ning aja disengaja. Ayo, Dik tak jak ning ndi? Ya dolan ado lah wis pokoke. Lah poso-poso ngejak dolan. Ya Allah nggih. Ngoten nggih. Ya dicontoh mawon nggih. Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah nggih. Adab ketiga, meninggalkan perkataan kotor, ya. Adab keempat tadi apa? Mandi janabah sebelum azan subuh. Ya enggak harus namanya apa adab-adab saja ya. Namanya apa contoh yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nomor 5, adab yang kelima, tidak berbekam dan yang semisalnya. Nah, awan-awan mboten usah bekam, Pak. Di sini dijelaskan sebab hal itu akan membuat badan menjadi lemah. Ya. Berarti kalau bekam kapan Pak Ustadz? Malam hari. Bolehlah, enggak apa-apa. Ya, tapi kalau siang-siang bekam niku jangan. Ya, nanti membuat lemah. Nomor 6. Membaca doa berikut ketika berbuka puasa. Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Dhahabat dhama'u wa batalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga. Niki bismillah, contoh nggih Pak nggih. Bismillah berbuka. Lah, pun lewat dhahabat dhama'u wa batalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga dan telah basah urat tenggorokan. Berarti macane kapan? Habis minum mau, belum minum kok sudah ngomong dhahabat dhama'u wa batalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Jadi membatalkannya ya membaca doanya ya setelah batal. Dhahabat dhama'unya itu tadi. Tapi kalau jenengan membatalkan cukup bismillah Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu enggak apa-apa. Kemudian minum, kemudian apa? Membaca dhahabat dhama'u wa batalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Penapal Bu? Halo? Dereng? Tuliskan tat. Atau nanti tak share. Ini bisa difoto kok. Nanti tak foto nanti. Insyaallah ya. Adab-adabnya kelihatan nanti ya. Adab yang ketujuh. Tadi adab keenam nggih. Kita berdoa kepada Allah ketika berbuka puasa. Oh ya, jangan lupa menjelang maghrib perbanyak doa apapun nggih. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Doa apapun terserah. Karena doa ketika berbuka puasa insya Allah mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 7. Memberi makanan berbuka untuk orang lain meskipun hanya dengan sebutir korma. Nah, ya toh enten toh, ya. Memberi apa? Makanan berbuka meskipun hanya sebutir korma atau seteguk air minum. Namun yang paling baik memberi makan sesuatu yang mengenyangkan. Loh niku sing paling apik enten nggih. Misalnya pun teng mriki enten pengajian buka bersama, butuh berapa? 50 porsi nasi. Nah, ini 50 porsi nasi kita buat. Ya, yang mau sedekah silahkan. Pinten Pak Ustadz sedekah 15.000. Oh ya. Nitip lah 10, nitip 5, nitip 50 langsung. Wah, alhamdulillah. Ya. Jadi carilah apa sesuatu yang bisa melipat gandakan pahala puasa kita. Nah, tadi yang paling ringan tadi loh, rodok murah sithik. Jenengan tuku kurma 10 kilo, jenengan bungkusilah telu ngoten nggih. Kemudian jenengan sedekahkan ke masjid, tulisi sunnah berbuka puasa dengan kurma. Ya.
Yang kedelapan, meninggalkan segala hal yang mengenyangkan nafsu dari perkara mubah yang tidak sampai membatalkan puasa. Contohnya apa Pak Ustadz? Delok YouTube, kokean delok HP, nggih Pak. Tinggal nggih, mubah lho niki ra apa-apa, asline enggak apa-apa, cuman yo nak saged kok nak marahi lale ngeten lho Pak. Nah, bikin kita lupa. Maka kita tinggalkan Bapak Ibu. Delok TV terus apa meneh? Kadang sahur niku acarane apik-apik lho Pak niku. Padahal sahur itu disunahkan memperbanyak istighfar. Ya, kemudian banyak berdoa, menikmati makan sahur kita. Sahur tontonannya misalnya Liga Champions misalnya gitu. Niku sahur nggih Mas nggih niku. Ya. Napa King MU itu misalnya. Napa nonton bal, nonton apa meneh niku wah. Niku kadang nggih marai lali ngoten niku nggih. Napa ajeng buka ngoten niku nggih, perbanyak doa malah nonton TV. Nah, harus perbanyak doa itu. Ya. Maka itu semuanya dikurangi, Pak. Nggih. Termasuk semua perkara yang bisa dilihat yang menimbulkan hawa nafsu. Maaf pangapunten nggih, kemarin saya ngaji dengan guru kami di Simo itu. Termasuk melihat istri dengan syahwat. Itu hati-hati. Melihat istri dengan syahwat di siang hari itu juga mengurangi pahala puasa kita. Siang hari ini benar-benar jaga semuanya Pak itu, ya. Nggih Ibu nggih. Jadi poso-poso niku jangan godain bapaknya atau suaminya ya. Jadi siang-siang itu kita saling menjaga ya. Nah perlu rodo ado sithik ra apa-apa ning itu. Ya, jadi maaf bercanda ya. Jadi apa namanya? Saling menjaga ya. Jadi jangan sampai kita apa ya? Esensi puasa itu berkurang ya. Karena tujuan puasa itu kan tidak hanya menahan lapar dan dahaga, juga menahan hawa nafsu kita. Kemudian siang hari ya kita jangan apa ya, di sini tertulis misalnya memperbanyak mencium parfum, minyak wangi dan lain sebagainya ya, kita kurangi. Pakai parfum nggak apa-apa, tapi kalau diambung-ambung ngoten niku nggih, jangan. Ya, kita siang-siang puasa-puasa memperbanyak menghirup gitu kan. Yang ke-9, ini yang penting Bapak Ibu, berbuat baik kepada keluarga, kerabat dan tetangga Bapak Ibu. Jadi nak poso-poso nggih, bulan suci Ramadan banyak berbuat baik kepada keluarga, kerabat dan tetangga, misalnya memperbanyak sedekah ya, itu juga penting ya. Ya, nak misalipun di jenengan masak nopo enak kangge buka poso nggih. Lalah jenengan boleh pitik Jawa ngoten nggih. Nak tanggane mambu ya dibagi ngoten nggih. Nah niku niki penting ya, kita berbuat baik kepada keluarga, kerabat dan tetangga, kita bahagiakan mereka, memperbanyak sedekah, Masya Allah, dan membaca Al-Quran dan mempelajarinya ya, perbanyak membaca Al-Quran. Ya, syukur bisa khatam lebih dari sekali. Niki Masya Allah Pak. Imam Syafi'i kok bisa ya Masya Allah ya. Itu 60 kali khatam Pak. Jadi pagi khatam, malam khatam nih. Qur'annya kuat. Ya. Hafalannya kuat Pak. Masya Allah. 60 kali Pak. Ya kita khatam sekali nggak apa-apa lah Alhamdulillah. Atau jenengan kalau pengen sehari bisa khatam, jenengan terawih yang terawihnya 30 juz ada itu di Temburu itu ada itu ya, monggo jenengan napa derek terawih sing juznya banyak ya, tapi jangan yang cepet 23 rakaat 15 menit ya, epik mencolot meneh gitu. Wah niku kemeng niku jenengan niku mboten biasa niku terawih cepet niku nggih. Jadi saya teringat kalau pernah ngimami di Meranggen itu ya, 8 rakaat, setelah 8 rakaat kultum, bar kultum niku lanjut terawih melih ngantos 23 rakaat, jamaah niku tinggal satu soft laki-laki itu ya, itu pun tidak penuh itu ya. Di sini ya semoga menyesuaikan kondisi masyarakat ya Pak. Berapa Pak? 11 ya?
11 ya, alhamdulillah. 23 nggih sae tapi nak saged kuat jenengan nggih. Tapi nak mboten kuat nggih 11 mawon mboten napa-napa nggih. Niku Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala nggih. Kaitanipun adab-adab di dalam puasa atau di bulan suci Ramadan ya. Kula tambahi malih kaitanipun hal-hal yang dimakruhkan. Ada ini. Sebentar ya, saya carikan adab-adab sudah, kemudian hal-hal yang dimakruhkan. Makruhkan itu ya lebih baik kita tinggalkan ya. Yang pertama, meninggalkan adab-adab atau sunnah yang disebutkan di atas tadi ya. Dan yang kedua, makruh berbekam niku wau sampun. Kemudian selanjutnya mencicipi makanan karena khawatir bisa tertelan. Aslinya makruh. Nek jenengan sakit pasti itu enggak masuk, monggo. Ya. Ibu nak masak pripun sore, Bu? Icip-icip boten? Halo. Icip-icip boten, Bu? Oh, boten masak. Oh, tumbas mateng, alhamdulillah nggih boten napa-napa nggih. Ya. Nomor 5, mencium agar tidak membangkitkan syahwat. Ya ini makruh. Wisol, menyambung puasa untuk beberapa hari tanpa berbuka. Sahur wis ora sahur. Buka ya ora buka. Sok poso meleh. Walah, ya Allah. Niku enggak boleh ya. Makruh. Yang ketujuh, bersiwak setelah waktu duhur hingga matahari tenggelam. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i ya, di sini dijelaskan ya, apa namanya? Nak saged sikatane esuk nggih. Esuk sakderenge duhur nggih. Paham nggih, Pak nggih? Nak bar duhur ngantos asar wis ben mambu ra apa-apa ya. Karena di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari, "Walladzi nafsi biyadihi la khulufu fami shaimi atyabu indallahi ta'ala mirrihil miski." Demi zat yang jiwaku di tangannya, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi bagi Allah daripada aroma minyak kasturi. Lho nak ngertos hadis iki ning ya aja ngabapi wong nggih Bapak Ibu nggih. Ini minyak kasturi gitu misalnya gitu ya. Ketemu tanggane ngoten ndak boleh ya. Walah itu ya. Nah, di sini ada pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa orang yang berpuasa boleh bersiwak kapan saja, baik sebelum duhur maupun setelahnya ya. Jadi pendapat Imam Syafi'i nak saged sakderenge duhur nggih niku jenengan bersiwak, bar duhur ngantos maghrib mboten sah. Pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik boleh kapan saja, monggo terserah jenengan ngambil pendapat yang mana. Tapi nyuwun sewu, kebiasaan kami gosok gigi cukup pas pagi hari saja ya. Biasanya pun ngoten nggih Pak nggih. Nggih. Siang ngoten duhur mboten nggih, mboten siatan nggih Pak, mboten. Nah, kan ndak makan gitu kan? Kan ndak makan. Jadi ya puasa kan gitu. Yang terakhir, berlebihan dalam berkumur dan istinsak karena dikhawatirkan airnya bisa masuk ke dalam lambung. Jadi kalau berkumur-kumur jangan berlebihan, cukup ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa, sah ya, kan sunnah ya. Dan kalau bisa menghindari istinsak, nah, khawatir nanti masuk nih gitu ngaten 12 waduh lah niki. Nah ya. Termasuk maaf, kemarin saya masih ingat ya ketika belajar itu, ketika cebok, maaf saya ngomong ketika cebok ya, jangan pernah memasukkan jari kita ke anus ketika cebok ya, hati-hati ya, takut membatalkan puasa kita.
Atau jangan memasukkan alat seperti cotton bed ke telinga kita. Karena terlalu dalam melewati batasnya itu. Kalau tangan enggak apa-apa. Tangan enggak masalah nih ya. Tapi kalau cotton bed kan bisa dalam. Ya, jangan dihindari, siang hari dihindari. Malam hari enggak apa-apa. Ya. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Nah, ini. Jadi korek-korek kuping ya aja awan-awan pas poso nggih. Nah, niku nak ajeng korek-korek kuping nggih. Wengi mawon nggih. Mungkin itu barangkali ada yang ditanyakan, monggo saya persilahkan. Kaitanipun adab-adab kita ketika puasa nggih. Mas Fatah tanya? Gimana? Insya Allah. Semoga ya, karena niat kita tadi ya, kembali ke niat ya. Meskipun memang anak-anak TPA itu kan puasanya tidak full gitu ya. Kita kembalikan ke niat saja, bismillah ya. Semoga Allah memberikan kita pahala puasa seperti orang yang berpuasa tadi ya. Wallahu alam bisawab ya. Tapi kalau ditimbang ya, milih kita memberikan makanan orang yang memang betul-betul puasa. Ya. Gitu Ustaz, maaf nih. Jadi insya Allah saya meyakini kembali ke niat itu tadi. Ya. Semoga Allah berikan pahala kita insya Allah. Insya Allah. Baik, karena sudah masuk waktu, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.